Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wajaba alaina bi ni'matil imani wal islam. Syahadatan tunjina min yaumina hadza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema khutbah kita pada siang hari ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi adalah konsekuensi logis keberimanan kita kepada Allah. Ada dua alasan yang paling mendasar kenapa sehingga tema tentang konsekuensi logis keberimanan kepada Allah ini disampaikan. Yang pertama, jikalau kita mau jujur, jikalau kita mau objektif, maka masih banyak di antara kita yang memahami iman itu secara formal, yang memahami iman itu secara verbal. Kita seringkali menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara iman itu sendiri bagaimana pengejawantahannya atau pengaruh yang kita rasakan dari pernyataan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah perlu kita pertanyakan kembali. Yang kedua, jikalau iman itu sudah mantap, bahkan iman itu sudah merasuk di dalam diri kita, bahkan dia menjadi bagian daripada diri kita, maka apapun perkara-perkara yang disuruh oleh iman itu kita rasakan bukan merupakan sebuah beban. Sebab jujur saja kita harus mengakui bahwa banyak di antara kita yang melaksanakan ajaran agama terasa sebagai sebuah beban, sesuatu yang sangat menyulitkan, sesuatu yang sangat menyusahkan, oleh karena kita belum merasakan manis atau lezatnya buah daripada keimanan itu. Ketika kita sudah merasakan manis atau lezatnya buah daripada keimanan itu, maka sekali lagi apapun perkara-perkara yang disuruh oleh iman itu kita rasakan bukan merupakan sebuah beban. Ketika iman memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat, maka salat itu terasa ringan bagi kita. Ketika iman memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, maka sedekah itu terasa ringan bagi kita ketika kita mengeluarkan, tidak berat bagi kita. Ketika iman memerintahkan kepada kita untuk senantiasa tolong menolong kepada sesama manusia, maka tolong menolong itu adalah bagian daripada karakteristik kita sebagai seorang muslim. Tapi oleh karena pemahaman kita terhadap masalah iman itu masih dalam batas-batas yang sangat verbalistis, yang masih sangat formalistis, sehingga dampak atau implikasinya sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Para ulama kita, jumhur ulama kita telah memberikan definisi tentang iman itu yang sebagaimana sering kita dengar. Al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu engkau benarkan dengan hati, engkau ucapkan dengan lisan, dan engkau laksanakan dengan amal perbuatanmu. Orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi logis yang pertama adalah dia harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita. Dan saya kira bahwa dalam tataran seperti ini kita semua sudah memilikinya. Tidak ada di antara kita yang menyatakan bahwa Tuhan kita ini adalah selain Allah. Semua kita telah berikrar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu adalah ikrar kita. Kenapa? Karena sesungguhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah merupakan fitrah kita
yang telah kita bawa sejak lahir. Ketika kita berada di alam arwah, ada terjadi transaksi ilahiyah, dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu birabbikum?" Apakah aku ini Tuhanmu? Dan ketika itu kemudian kita pun menjawab, "Qalu bala syahidna." Benar, engkau adalah Tuhan kami. Karena itu kemudian kita terlahir dengan membawa fitrah ilahiyah, membawa fitrah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapapun yang terlahir di muka bumi ini, baik dia ingkar, baik dia kafir, bahkan baik dia adalah seorang non-muslim, maka sesungguhnya dalam doktrin ilahiyah kita, dia terlahir dengan membawa doktrin atau kecenderungan atau fitrah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita melihat fenomena ada orang yang masuk Islam yang tadinya non-muslim, itulah orang yang hanya menemukan kembali fitrahnya yang hilang, atau ada istilah the meeting click, menyambung kembali mata rantai yang terputus. Itulah yang terjadi pada diri Cat Stevens, seorang penyanyi rock legendaris dari Inggris yang masuk Islam dan ganti namanya menjadi Yusuf Al-Islam. Itu juga yang terjadi pada diri Cassius Clay yang masuk Islam dan ganti namanya menjadi Muhammad Ali, seorang petinju legendaris. Itu juga yang terjadi pada diri Maryam Jamilah, pada diri Margaret Marcus, seorang penulis berdarah Yahudi dari berkebangsaan Aljazair yang masuk Islam dan ganti namanya menjadi Maryam Jamilah. Mereka ini hanya menemukan kembali fitrahnya yang telah hilang akibat daripada pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Sampai di sini kita teringat kepada sebuah riwayat yang menyebutkan kepada kita semuanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, bahwa tiap-tiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, maka orang tualah yang meyahudikannya, menasranikannya dan memajusikannya. Dalam tafsir antropologi menyebutkan bahwa orang tua itu bisa saja adalah merupakan lingkungan pergaulan atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi konsekuensi logis yang pertama, kita menyatakan diri beriman kepada Allah, maka harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita. Dan ini adalah merupakan tauhid, ya, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sekalian, setelah kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita, maka konsekuensi logis yang kedua adalah kita harus menjaga iman kita itu agar tidak tercemari, agar tidak terkontaminasi. Iman kita ini harus kita jaga sepanjang masa sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Banyak sekali keterangan-keterangan yang menyebutkan kepada kita tentang perkara-perkara atau hal-hal yang bisa menyebabkan iman kita itu rusak atau iman kita itu terkontaminasi atau tauhid kita, kepercayaan kita kepada Allah itu terkontaminasi. Antara lain disebutkan dalam Al-Quran adalah syirik, ya, menyekutukan atau mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adziman. Syirik itu adalah merupakan dosa yang paling besar dan Allah tidak akan mengampuninya, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, syirik itu memang dalam pemahaman kita terbagi menjadi dua, khafi dan jali. Khafi itu adalah syirik yang paling levelnya paling atas, ketika kita menyembah pohon, menyembah benda dan lain-lain sebagainya, menyembah batu. Dan ini mungkin tidak terjadi dalam konteks kehidupan modern sekarang ini. Tapi yang sering kita terjatuh adalah apa yang disebut dengan syirik jali, syirik yang tersamar, yang kadang-kadang kalau kita tidak berhati-hati, kita kemudian terjatuh kepadanya. Ketergantungan kita terhadap materi, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bagian daripada syirik jali ini. Ketika kita bergantung kepada kekuasaan
dan kita mempertuhankan kekuasaan, itu bagian daripada syirik yang tersamar. Ketika kita menggantungkan diri kepada teknologi, maka itu juga bagian daripada syirik yang tersamar. Karena itu, mari ayo kita menjaga diri kita agar kita tidak terjatuh kepada hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Salah satu dan level yang paling tinggi itu adalah syirik. Level yang kedua selain daripada syirik itu adalah apa yang kita sebut dengan takhayul atau khurafat. Takhayul dari kata khayyala. Takhayul, khayyala, segala sesuatu yang tidak ada tapi kemudian diada-adakan, seolah-olah itu adalah fakta. Sekarang ini kita mengenal dengan ada mitos-mitos manusia modern yang sebenarnya itu dalam khayalan atau imajinasi manusia semata-mata, tidak dalam keadaan fakta. Kita menemukan cerita-cerita daripada orang-orang tua kita dulu yang sekarang ini juga masih berlaku seperti sekarang ini. Ada kemudian nasihat yang menyebutkan kepada orang-orang tua, kepada anak-anak misalnya, nak, jangan duduk di bantal karena nanti pantatmu itu bisa bisul. Sesungguhnya secara medis dan secara rasional, tanya saja sama dokter, apa betul ketika duduk di bantal kemudian pantat kita itu menjadi bisul? Insya Allah dokter menyebutkan tidak. Tapi sesungguhnya yang kita maknai adalah pesan-pesan daripada orang tua itu sesungguhnya ada makna konotasi di balik daripada itu. Orang tua sebenarnya ingin menyatakan bahwa jangan duduk di bantal karena bantal itu bukan tempat dudukmu. Ya, itu artinya kalau kamu duduk di bantal, kamu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Artinya kamu tidak berlaku adil. Itu pesan dibalik daripada itu, tapi kemudian dikemas bahwa jangan duduk di bantal, nanti pantatmu itu bisa bisul. Nah, kita juga bisa melihat tentang tahayul-tahayul modern dalam sebuah buku yang sangat legendaris yang ditulis oleh seorang penulis, judulnya adalah 1001 macam tahyul yang ada di Indonesia yang berkembang di dunia modern di Indonesia sekarang ini. Dan salah satu solusi daripada itu sesungguhnya ada nilai-nilai edukasi di balik itu. Tapi supaya generasi kita, anak-anak kita itu kemudian tidak terjatuh dalam pemahaman-pemahaman yang salah, maka tentu harus kita lakukan reinterpretasi atau penafsiran-penafsiran ulang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi logis yang kedua adalah menjaga iman kita agar tidak tercemari. Hal-hal yang bersifat dalam hubungan kita, jangan gibah, namimah, dan lain-lain sebagainya, itu juga menjadi bagian dari upaya kita untuk menjaga iman kita agar tidak tercemari. Yang terakhir para jamaah sekalian, konsekuensi logis daripada keberimanan kita kepada Allah yang terakhir adalah hidup mengikuti sunnatullah. Sunnatullah yang biasa kita menyebut dalam bahasa ilmiah the natural of law atau law of natural. Misalnya anak-anak sekolah kita di bangku SMA ditanyakan, siapa yang pertama kali menciptakan teori gravitasi bumi? Maka sesuai dengan pelajaran sekuler yang dia dapatkan di sekolah, maka dia akan menjawab, yang menciptakan teori gravitasi bumi itu adalah ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Padahal dalam tauhid kita sebagai seorang muslim, yang menciptakan itu bukan Newton. Newton hanyalah seorang ilmuwan yang kemudian mengamati fenomena-fenomena alam. Jikalau sebuah benda itu dilemparkan ke atas, maka dia akan mendapat gaya tarik bumi, benda itu akan jatuh ke bawah. Dia adalah orang pertama yang menemukan keteraturan fenomena sunnatullah seperti itu, kemudian disebut dengan hukum Isaac Newton. Apa yang saya ingin sebutkan di balik daripada ini, bahwa langit tidak pernah menghujankan beras dalam hidup ini. Langit tidak pernah menghujankan beras, langit juga tidak pernah menghujankan ikan. Tapi jikalau kita ingin makan nasi, maka kita harus bekerja sebagai seorang petani. Kita garap sawah, garap ladang, kemudian kita tanamkan benih. Benih itu kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang punya profesi dalam bidang yang lain, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang dokter, seorang karyawan, seorang pekerja
seorang pegawai, kita harus mencari duit, mencari uang, dan dengan uang itu kita membeli beras yang telah dihasilkan oleh para petani tersebut. Sunnatullah juga mengajarkan kepada kita, jikalau kita ingin makan ikan, maka kita harus bekerja sebagai seorang nelayan, mengarungi lautan yang luas, menangkap ikan. Ikan itu kemudian dibeli oleh orang-orang yang punya profesi dalam bidang yang lain. Sunnatullah juga telah mengatur seperti itu. Terakhir, dalam suasana pandemi seperti ini, sunnatullah juga telah mengajarkan kepada kita, jikalau kita ingin terhindar dari penyakit COVID, maka ada ikhtiar, langkah-langkah yang kita lakukan, social distancing, kemudian kita pakai masker, kemudian kita juga mencuci tangan. Itu semua bagian daripada ikhtiar hidup, konsekuensi logis hidup mengikuti sunnatullah atau keteraturan-keteraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa punya komitmen, ya, ketika kita menyatakan diri beriman kepada Allah, maka efek atau konsekuensi logisnya juga harus kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan iman kita terlahir, dengan iman kita hidup, dan dengan iman kelak kita akan dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال تعالى في الكتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا أسير كل أسير يسر علينا كل أسير فتيسير الأسير عليك يسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واسألوه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.